supaya usaha Sorabi itu anak-anak muda juga tertarik kan gitu. Nah akhirnya kita mulai itu kita bikin bangkrut gitu kan. Bikin lagi bangkrut lagi 8 kali teh bangkrutnya juga. Gitu. Jatuh bangun berarti. Jatuh bangun. Are you ready for ngorek ngobrol ekonomi kerakyatan only on Geliat Sibadu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Ekonomi Kerakyatan, kita kembali lagi di Geliat Sibadu Podcast dan tentunya di Diskopdak Perin Official. Jangan lupa sebelum kita mulai subscribe dulu ya Diskopdak Perin Official dan di like. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah sekarang kalau kemarin itu episode yang lalu bersama Ustadz Abu Rizal, ya? Sekarang sama pengusaha. Pengusaha juga loh, yang punyanya Sorabi dulu pengusaha kecil. Juga adalah owner dari koperasi Sakura, ada Kang Sadam Husein. Assalamualaikum Kang Sadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kita sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama, kangen saya. Tahun kemarin ya kita nggak. Oh tahun kemarin. Tahun kali ya. 2022. Terakhir ketemu di mana? Di Sorabi ya. Di Sorabi. Sorabinya pindah guys, gara-gara revitalisasi. Kang Sadam, siap. Dengan usia yang begitu muda nih, kebetulan tahun 91-an ya Kang Sadam. Kepala 3 teh. Kepala 3, tapi kan berarti kalau kepala 3 itu 91 tuh udah masuk masih milenial. Masih milenial, alhamdulillah. Anak muda yang milenial yang peduli dengan koperasi, perkembangan koperasi. ini yang luar biasa nih. Luar biasa. Iya. Kenapa sih Kang begitu? Iya kan, kita kasih tahu dulu untuk mitra ekonomi kerakyatan bahwa koperasi Sakura ini itu ada kepanjangannya itu. Hah? Sakura itu ada kepanjangan. Apaan tuh? Saudagar Kuningan Sejahtera. Orang keren ya saudara. Mudah-mudahan saya termasuk ya. Berharap nggak apa-apa kan ya Kang ya. Ya betul. Saudagar Kuningan Sejahtera tadi udah disebutin. Owner Sorabi Sedulur, juga owner ZPay. Pembayaran juga. Pembayaran digital ya. Pembayaran digital. Download dong kalau yang belum. Ada di Play Store. Sampai sekarang masih bisa. Masih berjalan. Masih berjalan. Kita udah hampir ada 2000 mitra ya, counter ya. Itu promo dikit, boleh kan? Apa? Di download di Play Store. Download di Play Store ya. ZPay Indonesia. Ya. Indonesia juga jangan lupa untuk download juga Sibadu Mira, aplikasi Sibadu Mirakyat ya. Kang tadi ngomongin Sakura, Saudagar Kuningan Sejahtera. Kuningan Sejahtera. Wih, kok bisa kepikiran punya koperasi Sakura setelah milik bisnis yang kuliner yang lumayan sukses itu kan, banyak yang ini. Oke, ya jadi gini ya. Sebenarnya masih kurang pede ya berbicara masa perkoperasian. Karena memang ini satu hal yang baru bagi saya teh. Suatu hal yang baru. Ini bermulanya di salah satu program ya, program ekonomi egaliter yang kebetulan saya yang megang gitu ya, dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional gitu ya. Nah, Bajas itu ada program Zakat Mat yang memang secara usia programnya kan, kalau program Bajas itu kan cuma setahun ya, gitu. Nah, kita dampingin gitu kan ya, kita diskusi bareng gitu. Kita latih mereka dari sisi kita edukasi dari sisi pembukuan, terkait keprodakan gitu kan ya. Nah, dalam proses pendampingan itu saya berpikir ini program bagus, tapi agenda pendampingan pengawalannya cuman dibatasi kan 1 tahun kan itu. Disitulah awal cikal bakal pemikiran adanya kepedulian ini supaya silaturahim dari program ini tetap berjalan meskipun usia programnya udah beres gitu kan ya. Nah disitulah awal kayaknya sistem apa yang sekiranya memang ini bisa berkembang bareng gitu kan ya. Saya basicnya bukan tidak menguasai tentang koperasian, tetapi di situ saya berpikir kayaknya koperasi menarik gitu. Nah, koperasi menarik dan saya diskusi dengan ibu-ibu kebetulan penerima manfaatnya.
ibu-ibu, emak-emak yang usianya hampir rata-rata udah di atas 50 tahun. Gitu. Itu, jadi ngumpul-ngumpul singkat cerita, inisiasi membuat koperasi itu muncul dan udahlah bismillah gitu. Itu kita belum menguasai seutuhnya ya, cuman hanya ada itikad ya. Ada itikad, ya udahlah kita bikin koperasi menarik kayaknya nih. Kan kalau perusahaan udah bikin gitu kan ya, kuliner udah, kayaknya koperasi juga menarik gitu kan ya. Nah, dibikinlah koperasi dan salah satu mentornya yang kemarin ngisi materi, Pak Ustadz Abu Rizal Arbah, itu salah satu mentornya. Wah, kemarin ketemu sama suhunya, sekarang langsung dibuktikan ya sama. Kemarin saya nonton sampai habis. Ustadz Abu Rizal itu inspiratif sekali dan betul. Ketika gurunya itu dan ternyata muridnya bukan murid mungkin ya, memang ini ya Kang ya. Ya partner diskusi aja itu, Ustadz kan enak orangnya ya gitu. Saya banyak belajar kepada beliau gitu. Berarti itu tahun berapa Kang? Oke, koperasi kita ini baru ya, 2020 kita rintis. Berarti sudah hampir mau 3 tahun ya berarti? Ya, 2020 hampir 3 tahun dan bentar lagi juga kita akan mengadakan RAT ya gitu. Ya pesertanya anggotanya siapa ya, itu yang memang mereka menerima program manfaat ya dari Baznas ya, gitu kita himpun gitu supaya program ini punya dimensi apa ya, dimensi silaturahim yang tidak dibatasi oleh usia programnya, gitulah kira-kira, makanya saya wadahin oleh koperasi itu. Masya Allah. 2020 sampai sekarang berapa anggotanya Kang? Ada sekitar 200 anggota. 200 anggota termasuk ibu-ibu. Untuk kan Kang Sadamnya sendiri kan anak muda nih. Anak muda juga ada nggak ikut? Iya, tim utama di Koperasi Saudagar 100% milenial. Wah, katanya ada yang umur 50 tahunan tadi. Itu kan penggagasnya ya. Penggagasnya ini anak-anak muda. Paling tua saya kebetulan. Di koperasi itu. Ada yang masih 25 tahun, ada yang masih 22 tahun. Gimana gue? Ini paling tua. Masya Allah. Modal nekat itu. Modal nekat. Modal nekat aja udah berhasil ya. Gimana? Serius gitu. Masya Allah. Tapi Kang, berarti kan tadi salah satu udah sinergi dengan Basnas ya, untuk awal-awal ngerintis sampai sekarang berarti Mas kan berarti 2020 itu kalau nggak salah pandemi Covid dong ya? Oh ya, ini menarik juga nih. Ya satu ya, kita betul tadi saya katakan bahwa kita ini Koperasi Saudagar Kuningan Sejahtera itu modal nekat ya, modal ngotot gitu kan. Kita bentuk pas masa Covid mulai. Kebayangkan tantangannya. Apalagi kita koperasinya sektor real nih, gitu kan. Sektor real itu kita harus di sana karena warung-warung kelontongan ya, warung-warung kelontongan yang mendapatkan program, itu kan kita bina dan kita bikin rumah produksi, kita bikin distributor, center gitu. Jadi si warung tersebut dapat bantuan dari Baznas, bantuannya bukan bentuk uang, tapi dalam bentuk barang dagangan di sembako ya, sembako. Nah, kita yang nyuplainya, koperasi yang nyuplainya. Jadi ya itulah aktivitas di koperasi gitu. Masya Allah, keren banget kan ya bantuannya dan idenya cemerlang banget ya. Ketika orang lain berlomba-lomba, emang salah satu orang yang dia bisa masuk ke inovator ya Kang ya. Soalnya Kang Sadam ini yang kita tahu dulu, ingat kan yang Sora Bisa Dulur yang viral banget saat orang lain sedang meng-up-upkan makanan yang modern gitu kan, dibawa ke sini. Betul. Kang Sadam malah memunculkan Sorabi. Itu kepikiran gitu gimana sih Kang? Ya kalau konteks bicara Sorabi itu ya, saya kan dari Muncangela nih, dari desa Muncangela. Gak heran nih kalau lewat Muncangela kanan kiri pasti ada penjual Sorabi. Dan penjualnya pasti ibu-ibu, emak-emak sambil emok di pinggir jalan. Kan gitu kan. Ya, benar. Nyaris sedikit sekali anak muda yang melihat potensi itu menjadi satu peluang bisnis yang sebetulnya punya perspektif yang bagus. Nah, akhirnya di situ muncullah diskusi juga gitu kan, diskusi kenapa enggak kita enggak bikin caranya agak sedikit, tempatnya agak sedikit bersih, rapi, modern gitu kan. Dan targetnya sih memang supaya usaha Sorabi itu anak-anak muda juga tertarik kan gitu. Nah akhirnya kita
mulai tuh kita bikin bangkrut, gitu kan. Bikin lagi, bangkrut lagi, 8 kali teh bangkrutnya juga. Gitu. Jatuh bangun berarti. Jatuh bangun. Gitu. Terus sekarang kan karena revitalisasi taman kota ya, otomatis kan bangunan di situ udah nggak ada kan? Ya udah nggak ada, betul. Nah itu pindah kemana Kang? Ada masih di sebelah timur ya, timur. Yang dulunya tempat ini Sekretariat Pemuda Pancasila ya, kan sekarang jadi food court tuh, deket fitness. Masih di Taman Kota. Oh masih di. Masih Taman Kota. Ya udah terrevitalisasi. Oh sebelah sana berarti ya? Iya sebelah timur berarti ya. Fitness Warrior. Sebelah timur. Jadi branding ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen nyobain kangen sama sorabinya Kang Sadam, masih ada. Sorabi Sadul masih ada ya Kang ya? Di Cerendang juga masih ada. Masih ada. Sebelah mana Cerendang? Rest area. Rest area Cerendang. Deket depan Alfamart ya. Oh, rest area di situ. Itu ada. Situ ada. Tinggal datang aja kalau misal pengen sorabi. Bukan dari jam berapa Kang? Dari jam 4. Dari jam 4 sampai malam, sampai habis. Sampai jam 10 biasanya. Jam 10. Kalau saya ngelihat Sorabi Sadulur memang beda banget konsepnya, tapi anak muda yang itunya tuh yang ini ya. Dengan menu yang macam-macam ya Kang ya. Nggak cuma endog sama sambal doang ya. Ya kepedulian aja melihat kalau saya berbicara Desa Muncangan itu kan kebanyakan itu ini ya burjo ya. Bahkan burjo. Kemudian juga setelah sekolah dari SMP mereka berangkat gitu kan ya. Kemudian kampung sepi tuh anak mudanya kan. Kebetulan saya kan senang sosial tuh, biasanya kan di sana juga sebagai ketua pemuda dulu kan. Gitu kan ya. Ya gimana caranya melihat peluang ada sorabi kembangin dan akhirnya alhamdulillah lah bisa memberdayakan juga. Bisa memberdayakan juga gitu. Keren ya. Bisa memberdayakan cita-citanya kayak gitu di umur yang masih muda. Ya 30 tahun lebih dikit lah Kang ya. Lebih setahunan tuh. 31 kan lebih dikit. Kalau saya tuh lebih berapa? Beda dikit doang. Beda dikit doang lah. Kang ini untuk kan berarti sekarang tuh udah 2023 ya. Setelah melewati masa-masa pandemi Covid kita udah mulai ke endemi, maksudnya baru kan yang untuk baru. Nah ini bagaimana cara Kang Sadam sendiri untuk mengejar ketinggalan ekonomi di masyarakat sendiri? Iya, tadi lah baik lagi ketika konteks kita membuat koperasi saudagar itu kan di pas pandemi mulai ya, itu kan ya. Tapi bagi saya sengaja membuat di masa pandemi. Karena gini ya, bagi saya pribadi gitu kan ya, ada istilah bagus. Tidak disebut kuda perang ya kalau dia dilahirkan di kebun binatang. Kuda perang itu pasti dilahirkannya di medan perang kan. Nah Covid ini kan lockdown kan luar biasa gitu kan ya, tapi kita bisa survive ya di awal-awal gitu kan, bisa survive dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu kan ya. Naik turunnya usaha di koperasi maupun di usaha pribadi itu naik turun itu menjadi satu hal yang ya sunatullah gitu. Ya memang harus dinikmati gitu. Nikmati apa yang ada. Rezeki Terkadang gini ya teh ya. Terkadang gini. Orang melihat pada satu titik keberhasilan orang. Kan gitu. Tapi jarang sekali kita melihat pada proses menuju pencapaian keberhasilannya itu. Nah, kan banyak tuh sukses story kan gitu kan. Tapi kita jarang sekali memfokuskan ini kenapa sih orang ini bisa sukses? Ini kenapa sih orang ini pola pikirnya kayak gimana sih? Kan gitu. Aktivitas sehari-harinya kayak gimana sih? Saya pengen seperti dia, gimana caranya? Nah, ini jarang sekali menjadi satu satu pemikiran khususnya di anak-anak muda ya. Jadi hanya pada melihat si A sukses ya, enak sekali sukses gitu kan. Tapi jalannya itu ya prosesnya. Ya nggak ngelihat prosesnya dong gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi baca bukunya itu tentang sebuah motivasi atau kesuksesan dari awal orang merintis sampai terakhir, jangan sampai ada yang dilewat pun selembar pun. Karena setiap lembarnya itu pasti ada cerita kehidupan gitu kan prosesnya. Betul. Jadi kalau baca nih jangan kayak saya nih, kalau bisa baca ada judulnya menarik dilihat depannya 2 lembar langsung belakangnya kan itu udah nggak mau ribet ya.
Nikmati aja berarti untuk membaca itu. Nah, Kang, kalau misal kita nih pengen buat memperkenalkan sama generasi-generasi milenial ya kan jarang banget tuh ada anak-anak muda yang pengen banget koperasi gitu. Betul sekali ya. Saya aja memulai berkoperasi kemudian terkoneksi dengan koperasi-koperasi lain sendiri sepi di tengah keramaian. Sepi. Biasanya cuy. Jadi ini anak mudanya mana kok yang milenial hanya koperasi saudagar gitu kan, mungkin belum ketemu gitu kan ya, tapi sejauh ini kita belum terkoneksi dengan yang penggagas koperasi di bawah usia 30 tahun. Padahal kalau kita lihat histori perkoperasian, siapa sih tokoh koperasi Indonesia kan? Kan Bung Hatta kan gitu ya. Itu luar biasa. Sistem perkoperasian ini antitesa dari sistem kapitalistik kan? Kan itu. Jadi dari anggota untuk anggota. Nah, ini yang menjadi satu ketertarikan sebetulnya. Akhirnya kita coba deh membiasakan diri gitu kan, sebelum bicara ke orang lain kita coba dulu nih. Gitu. Kita kasih contoh dulu nih gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata proses 3 tahun ini tidak seindah prosesnya yang dibayangkan. Gitu. Banyak sekali tantangannya, luar biasa pokoknya udah. Harus kuat gitu ya. Kalau untuk anak muda nih Kang, untuk meraih anak istilahnya meng-hire anak muda supaya ikut bergabung, itu gimana? Cara-caranya nih? Sebenarnya kan kalau saya melihat kan hari ini di Kuningan ya, di kampus-kampus sudah mulai hadir tuh koperasi mahasiswa kan ya. Itu menjadi salah satu tools kan, alat ya untuk meng-hire anak-anak muda untuk berkoperasi gitu kan. Tinggal memang ada kesadaran bersama ya. Jadi komitmen dari kita gitu, ataupun pemerintah maupun dunia akademis gitu kan, dalam ini kampus ini tinggal betul-betul meng-hire anak-anak muda itu sampai mereka merasa asik gitu ya dengan koperasi. Selama ini kan banyak juga yang memang hanya lagi-lagi kan terbatas dengan periode kuliah di Kopma aktif, setelah beres dari Kopmanya dia tidak keluar kampus, beres dari kampus, gagasan untuk menginisiasi bentuknya koperasi atau terlibat dalam koperasi pudar. Jadi semangat energinya hanya di ruang lingkup, dibatasi di ruang lingkup kampus ya gitu kan, karena dia di Kopma gitu. Nah, ini harus lebih lagi menjadi satu komitmen kita bareng-bareng gitu kan ya. Maka dari itu sebelum kita 3 tahun kebelakang berpikir gimana nih caranya nih, ya udah kita jadi menjadikan diri kita flat project diri sendiri terkait perkoperasian gitu. Dan alhamdulillah kan dari sekarang kan kita hampir ada 8 orang yang penggagas ini dan di koperasi saudagar ya, anak-anak milenial semua, dan mereka menggantungkan kehidupannya di koperasi. Gitu. Wah, alhamdulillah berarti caranya ke kampus-kampus gitu ya Kang ya? Ya, di kampus sudah ada aktivitas perkoperasian sebetulnya. Gitu. Dan gimana caranya buat teman-teman yang pengen bergabung dengan koperasi Sakura ini? Sangat mudah sekali sebetulnya. Tinggal datang ke koperasi kita ya. Kantor kita ada di di samping gerbang exit Uniku. Nempel dengan gerbang, kita datang sana dan nanti juga akan ada ngisi ya seperti layaknya koperasi-koperasi yang lain lah gitu kan ya, ada proses pengisian formulir dan yang lainnya gitu kan. Di era digital ini apakah koperasi Kang Sadam sendiri menggunakan teknologi itu? Untuk digitalisasi keanggotaan kita belum ke sana. Kita hari ini masih konsentrasi bagaimana caranya anggota-anggota yang memang selama ini punya warung kecil ya, omsetnya naik gitu kan ya, kemudian uang modalnya tidak menyusut menjadi konsumsi, kita masih disibukkan dengan aktivitas penyadaran seperti itu gitu. Karena di koperasi kita kan ada yang di Kelontongan ya, anggota kita ada juga yang jualan chicken, ada yang jualan chicken namanya aja chicken juga, ada 30 outlet yang tersebar di Kuningan. Ini pun lagi-lagi program dari Badan Amil Zakat yang memang itu disalurkan, periode pendampingannya cuma setahun, setelah setahun kan selesai kan, tidak ada pendampingan. Nah akhirnya kita direkrut jadi anggota
sehingga kita teruskan oleh koperasi dan kita bina oleh koperasi. Dan alhamdulillah udah setahun juga tuh Jet Chicken. Dulu kita barang di drop dari kita bermitra dengan perusahaan The Colonel dari Bogor. Nah, sekarang kita udah mulai mandiri, punya rumah produksi sendiri. Masya Allah. Itu salah satu yang berhasil tuh. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman nih. Kang, kalau misalnya ada yang misal bertanya nih, koperasi Sakura kan ketika udah bergabung saling membantu kan ya, seperti tadi kata Bu. Betul. Nah, terus fasilitas apa aja nih yang ditawarkan oleh koperasi Sakura untuk member-member? Sebetulnya gini ya, kalau di kita itu ya kita mendampingi mereka yang usaha ya, anggota yang memiliki usaha dengan sepenuh hati. Jadi kelebihannya kita itu meng-hire mereka itu betul-betul kita seperti meng-hire usaha sendiri gitu. Jadi kita masuk kepada pembinaan di anggota, kita bangun hubungan emosional dengan mereka gitu kan ya. Kita tahu tanggal lahir mereka setiap bulan. Ketika ada yang ulang tahun, kita juga kasih ucapan selamat ulang tahun kepada mereka. Kadang-kadang kita juga berikan surprise pada mereka. Hal-hal itulah yang menjadi satu ya, karena kan ini koperasi kan modal utamanya kan basis dasarnya kekeluargaan. Ya kan? Ya, tagline-nya kekeluargaan, maka prosesnya juga harus dilakukan pengikatan kekeluargaan. Tapi bukan kekeluargaan namun tetap profesional. Oh iya, tetap profesional tetap gitu. Keren ya. Jadi punya keluarga baru kalau bergabung di koperasi Sakura nih nanti. Jadi enak udah semenjak saya berkoperasi ya. Kalau main ke ke Sakerta ada saudara, datang lagi ke Cibibin ada. Jadi banyak saudara, asik lah pokoknya. Asik. Kalau mau dianggap saudara sama Kang Sadar, masuk dulu ke koperasi Sakura. Benar-benar menginspirasi sekali nih Kang nih. Jadi menjadikan teman atau member itu sebagai ya silaturahmi lah gitu. Betul. Menemukan keluarga baru dan saudara baru gitu. Betul. Dan ini benar-benar real koperasi 3 tahun berarti kan sampai sekarang bertahan. Betul. Hebat dari pasca pandemi Covid nih. Kang, nanti kita bakal ada teka-teki silang nih Kang ya. Pokoknya TTS Sibadu, teka-teki Sibadu. Jadi akan siap-siap dulu, boleh minum dulu Kang. Oh, boleh, siap. Saya mau ke bidadari-bidadarinya di gitu. Perin ini. Kita berada di teka-teki Sibadu. Jadi setelah tadi ngobrol, mudah-mudahan bisa ada, tapi tetap masih diteruskan. Nah, ini di tangan saya sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari tim kreatifnya Diskopdag Perin Official. Jadi jangan lupa like dan subscribe dulu dong Diskopdag Perin Official, dan nanti kamu bisa simak tayangan ini juga di Kuningan Religi, YouTube-nya Kuningan Religi, dan di Spotify atau Anchor-nya Kuningan Podcast. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang, boleh udah diminum ya air kejujurnya ya, kejujuran ini, air kejujuran ini. Ini tadi udah diiniin. Ini merek. Oh, boleh. Harus udah diminum berarti udah harus jujur nih. Oke, kita langsung tanya nih Kang. Oke. Ini agak sedikit sulit pertanyaannya Kang ya. Deg. Oke Kang, lemari apa yang bisa disakuin? Lemari apa yang bisa disakuin? Iya, mungkin di kantor koperasi ada kali ya lemari. Nah, ini ya, lemari yang bisa disakuin apa Kang? Apa ya, lemari yang bisa disakuin ya? Nyerah deh. Nyerah ya? Nyerah apa deh? Ini satu kali naik angkot 5.000-an. Pesan jauh deh. Pesan jauh itu. Maksakan. 5.000-an gitu ya. Akang punya pertanyaan mungkin. Coba sini Teh Cici. Ini yang ngasih pertanyaan kan Teh Cici, bantuin. Jadi gini Bang, ini sudah nih diuntui-untui lain panganten. Ya. Dipelak terjadi, dipelak lain biji. Naon sih, udah satu aja deh. Petei ya? Hah? Petei? Biji itu mah. Biji. Apa Kang Nanang?
Diuntui-untui lain panganten. Ya. Dirantai. Dipelak dan terjadi dan dipelak oge lain ese. Tuh. Jagung lah. Jagong. Kan lain ese, lain biji, bukan biji. Bukan biji. Lain Diikutin bukan pengantin gitu kan ya. Ditanam tidak jadi, ditanam juga bukan biji gitu. Tuh, ditanam tidak jadi buah itu buah kebaikan. Udah ya, nyerah ya? Iya. Wah. Ya orang meninggal lah. Oh. Jangan ngotot kan tadi Anda tidak bisa. Tadi ngarep, nah gitu aja dah. Ternyata seru ya Kang ya. Kang Sadam, saya mau nanya, kalau di koperasi Kang Sadam suka ada rapat anggota tahunan nggak? Ada. Ada. Berapa kali? Sekali tuh. Dalam setahun? Jadi ini kita lagi prepare nih sekarang untuk yang kedua berarti nih. Kedua. Waktu pertama kan di mana di Palutungan ya dengan semua anggota. Ini lagi didesain. Berarti Kang Sadam ini patut akan undang-undang tuh. Bener loh, berarti benar-benar patuh akan undang-undang. Karena nih teman-teman ini ingetin juga nih buat untuk para koperasi juga nih, pengurus koperasi, semuanya juga harus mengikuti undang-undang ini Kang, Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi pasalnya berapa nih? Pasal 26 rapat ayat 2. Jadi tentang kewajiban RAT 1 kali tahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Jadi harus mengadakan rapat anggota tahunan dalam 1 kali setahun tuh ya. Betul. Kalau misalnya mau nikah itu rapatnya 1 kali seumur hidup. Jadi harus ikutin itu ya teman-teman untuk koperasi. Jangan lupa deh, yang namanya koperasi itu memang penting banget ya Kang ya. Sangat penting banget ya. Betul. Apalagi kalau misalnya harus juga sinergi dengan dinas setempat tentunya dong Kang. Oh iya betul pasti. Karena kan kita ini udah jelas ya, tadi undang-undang juga jelas gitu kan, turunan undang-undang juga kan ada gitu ya. Kita ngikutin regulasi dan beserta turunannya kan gitu. Untuk berkolaborasi gitu. Tuh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan koperasi ini juga bisa membangun ekonomi kerakyatan tentunya. Harus ya. Itu. Harus benar. Harus itu. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut seperti apa RAT dan segala macam, kamu tinggal klik aja cari di Diskopdagperin, di websitenya Diskopdagperin juga ada, tinggal di googling aja ya, atau scroll aja di channelnya Diskopdagperin official ya. Dan terakhir nih Kang, ada pantun cie. Asik. Biasanya Kuningan kota saudara, kotanya banyak kuda. Kenalin nih, ada Koperasi Sakura, koperasinya generasi muda. Asik. Terima kasih banyak teman-teman untuk Mitra Ekonomi Kerakyatan, juga untuk tim 10 dari Diskopdagperin Official. Ini dia nih, kalian bisa lihat, coba liatin Kang kameranya tuh. Ini mereka semua yang kreatif di belakang layarnya Diskopdagperin Official. Terima kasih banyak untuk Ibu Novi juga, untuk bidang koperasi juga. Dan nanti kita ketemu lagi di episode mendatang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.